Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Sandi, NRP 11031710 dari PENS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang K3 tentang dunia pertambangan. Di dunia pertambangan sendiri, kecelakaan kerja terbagi dari beberapa bagian, yaitu kecelakaan benar terjadi, yang kedua membuat cedera pekerja tambang atau orang yang diizinkan ditambang oleh KTT, yang ketiga akibat kegiatan pertambangan, yang keempat pada jam kerja tambang, dan yang terakhir pada wilayah pertambangan. Untuk penggolongan kecelakaan kerja pada sektor tambang sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama cedera ringan, yakni korban tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu. Yang kedua, cedera berat atau kecelakaan berat. Ini cirinya korban tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 3 minggu, dan serta korban invalid dan tidak mampu melakukan tugas semula. Untuk berdasarkan cedera korban, yakni seperti retak tengkorak, kepala, tulang pinggul, atau pendarahan di dalam, atau terkoyak, ataupun bersendian lepas. Dan yang terakhir yakni korban meninggal dunia atau korban mati dalam waktu 24 jam dari waktu kejadian kecelakaan. Untuk peraturan-peraturan K3 sendiri, terdapat beberapa peraturan yang mengikat, yakni yang pertama ruang lingkup K3 pertambangan, wilayah KP garing KK garing PKP 2B garing SIPD tahap eksplorasi garing eksploitasi garing konstruksi dan produksi garing pengolahan garing pemurnian garing sarana penunjang. Yang kedua, UU nomor 11 tahun 1967. Yang ketiga, UU nomor 1 tahun 1970. Yang keempat, UU nomor 23 tahun 1992. Yang selanjutnya, PP nomor 19 tahun 1970. Yang selanjutnya, Kepmenaker nomor 245 garing Men garing 1990. Dan masih beberapa banyak peraturan yang mengikat lagi. Untuk teori ketiga yang berkaitan itu terdapat di dalam rangka pencegahan ledakan. Yang pertama, pengetahuan dasar-dasar terjadi ledakan. Itu dapat membahas tentang gas-gas yang mudah terbakar atau meledak. Jadi teori tentang gas-gas yang mudah terbakar atau meledak, karakteristik gas, serta sumber pemicu kebakaran. Yang kedua, metode eliminasi penyebab ledakan antara lain pengukuran konsentrasi gas, pengontrolan sistem ventilasi tambang, pengaliran gas, penggunaan alat ukur, penyiraman air, dan pengontrolan sumber api penyebab kebakaran dan ledakan. Yang ketiga, teknik pencegahan ledakan tambang, yaitu dengan penyiraman air atau water sprinkling. Yang kedua, penaburan debu batu atau rock dusting. Yang ketiga, pemakaian alat-alat pencegahan standar. Untuk yang keempat, fasilitas pencegahan kebakaran dan ledakan, antara lain lokalisasi penambangan dengan penebaran debu batuan. Yang kedua, pengaliran air ke lokasi potensi kebakaran atau ledakan. Yang ketiga, penebaran debu batuan agar agak lebih tebal pada lokasi rawan. Yang kelima, tindakan pencegahan kerusakan akibat kebakaran dan ledakan. Terdapat dua cara, yaitu pemisahan rute jalur atau ventilasi. Yang kedua, evakuasi, proteksi diri, sistem peringatan dini, dan penyelamatan secara tim. Untuk data pendukung sendiri, saya mengambil dari skripsi Henry Maradona tahun 2013 dengan judul Tinjauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Area Penambangan dan Pengolahan Tambang Terbuka PT Atos Nusantara Mining, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
di dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa banyak contoh kejadian, yakni seperti contoh pada tanggal 20 Juni 2009. Ini penyebabnya kurang penyiraman pada jalan yang berdebu, termasuk dalam tipe insiden unsafe condition. Yang selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2010 dipaparkan bahwa kurang keterampilan dan pengetahuan terhadap bidang kerjanya dan menyepelekan fungsi APD. Serta pada tanggal 15 Mei 2012 insidennya mobil pengangkut penumpang bermuatan lebih sehingga ban pecah pada saat menanjak. Ini termasuk unsafe action. Yang selanjutnya mungkin pada tanggal 15 Juni 2012 pada musim kemarau, jadi jalannya tidak padat lagi, banyak mobil yang slip, termasuk dalam unsafe condition. Dari paparan data di atas itu ternyata masih banyak kondisi tidak aman dan tindakan kerja tidak aman yang terjadi. Untuk itu sebaiknya pihak perusahaan meninjau kembali pelaksanaan kegiatan kerjanya dan melakukan perbaikan-perbaikan sesegera mungkin terhadap kondisi yang tidak aman, agar risiko keselamatan dan kesehatan dapat diminimalkan. Mungkin perbaikan-perbaikan itu antara lain untuk pada areal jalan angkut batubara, yakni penambahan rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan frekuensi penyiraman jalan agar tidak berdebu. Yang ketiga, memberikan seperti kaca pada tikungan tajam. Yang kedua, untuk penanganan di area bengkel kantor, itu tindakan tidak aman yang terjadi karena kurangnya pengawasan, sehingga terjadi banyak pelanggaran. Jadi sebaiknya perusahaan meningkatkan pengawasan agar pelanggaran dapat diminimalkan. Yang ketiga, mungkin solusinya konsisten terhadap peraturan. Jadi peraturan K3 dari Indonesia itu diterapkan secara baik oleh PT AMD. Yang keempat, melengkapi dan meningkatkan kualitas APD. Yang kelima, penyediaan sarana pemadam kebakaran dan petugasnya. Yang keenam, meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan keselamatan kerja. Serta yang terakhir, melakukan pembinaan atau sosialisasi untuk para pekerja. Apabila dengan melaksanakan ketiga, akan terwujud perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Dengan dilaksanakan perlindungan ketiga ini diharap tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Dengan demikian, ketiga sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan produktivitas perusahaan, terutama dapat mencegah korban manusia. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu menjaga K3 dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.